pandangan DPR, masukan DPR RI ke pemerintah seperti apa saja? Makanya dari awal saya sudah sampaikan juga, ini perlu balancing act, ya, Hmm, balancing act antara aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, dengan keinginan atau minimum standar yang dikehendaki oleh investor untuk masuk ke dalam sektor ini. Karena di satu pihak pemerintah ingin agar energi baru yang terbarukan ini bisa segera dalam tanda petik dikebut pembangunannya, ya. Di lain pihak investor yang menghendaki satu kepastian hukum, dua commercial returns yang memadai, sehingga harus ada balancing act di situ. Di lain pihak juga target kita adalah bagaimana energi baru yang terbarukan itu menghasilkan output energi selain energi bersih, tetapi affordable energy, bagaimana iya. terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini yang juga harus menjadi catatan. Ya, kita tahu bahwa suatu ketika memang jika memang harganya tidak sepadan dengan harga fosil misalnya, apalagi batu bara sekarang masih relatif dianggap sebagai sumber energi yang dibilang ekonomis, ya. Saya kira harus ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. Tetapi kapan subsidi ini akan berakhir? Karena subsidi kan juga pasti akan membebani neraca keuangan pemerintah. Nah, oleh karena itu ya ini yang harus kita cari, dan berikutnya ya kita juga harus melihat bagaimana PLN mampu untuk bisa menyerap energi tersebut. Iya. Dalam konteks PLTN atap dalam hal ini, ya kita lihat memang bahwa ada beban yang diberikan pada PLN, beban tambahan yang tadinya off-take-nya itu 65%, sekarang menjadi 100% penuh, dan itu menjadi beban di saatnya. Pada saat ini tentu kita lihat bahwa demand untuk listrik sudah menurun, ya, karena memang kondisi COVID ini menyebabkan industri bekerja relatif dalam kapasitas yang rendah, sehingga demand saat ini turun. Jadi oversupply saat ini sudah sangat tinggi, dan Iya. oversupply saat ini tidak bisa dinegosiasikan oleh PLN berdasarkan kontrak-kontrak yang ada, sehingga tetap offtake itu harus berjalan. Nah, bagaimana nanti ada tambahan offtake lagi, yang mana diperkirakan offtake tersebut memiliki nilai tarif yang lebih tinggi daripada energi berbasis fosil saat ini. Jadi ini akan membebani PLN. Saat ini aja, ini catatan saya, saat ini saja utang PLN sudah kurang lebih 650 triliun, ya. Hmm. Nah, dan PLN dari tahun ke tahun itu menderita kerugian. Ya, memang mendapatkan kompensasi dari pemerintah, tetapi pasti rugi karena biaya produksi dari PLN itu ya lebih tinggi daripada harga jualnya sendiri. Nah, ini harus kita pikirkan. Jadi satu, harus ada balancing act, ya, bahwa pemerintah harus membuat peraturan yang sifatnya investor friendly supaya menarik investor untuk masuk ke industri EBT dan mampu mengembangkannya. Tapi di lain pihak juga kita harus melihat kapasitas daripada institusi yang akan menyerap tenaga listrik itu, yaitu PLN, termasuk juga outputnya, bahwa outputnya itu harus terjangkau oleh masyarakat. Jangan sampai nanti harganya membebani masyarakat. Nah, di samping itu juga mungkin perlu kita pikirkan bersama. Ini tadi yang saya sampaikan dari awal, ini merupakan sebuah keniscayaan. EBT ini keniscayaan. Karena di negara-negara tertentu, khususnya di Eropa, Uni Eropa, nanti di tahun, kalau saya tidak salah, tahun 2027, itu tidak mau lagi menerima barang-barang yang diproduksi dari jalur produksi yang berasal energinya dari fosil. Ya, jadi barang-barang ekspor Indonesia itu bisa-bisa tidak bisa masuk ke negara-negara tertentu, akan tertahan. Harus didasarkan pada energi baru atau energi transisi, dalam hal ini gas, ya. Jadi energi bersih, gitu. Nah, ini harus kita pikirkan karena kita implikasinya tidak hanya menjual listrik di dalam negeri, tetapi bagaimana juga industri kita ke depannya bisa berkembang dan ekspor kita juga bisa diterima di luar negeri nanti di kemudian hari. Demikian. Baik. Nah, Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.